Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Dislianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 25 macam teori komunikasi secara singkat. So, let's get started. Teori interaksi simbolik. Teori ini diungkapkan oleh George Herbert Mead pada tahun 1863-1931. Inti dari teori ini adalah menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Demikian pula dengan orang tersebut. Melalui isyarat berupa simbol, maka seseorang dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang diberikan oleh orang lain. Teori akomodasi komunikasi. Teori ini diungkapkan oleh Howard Giles pada tahun 1971. Teori ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat melakukan penyesuaian perilaku komunikasi saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam teori ini mengungkapkan bahwa seseorang cenderung mengubah gaya atau cara komunikasi mereka agar sesuai dengan gaya komunikasi lawan bicaranya, seperti perubahan bahasa, kecepatan bicara, gerakan tubuh, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar menghindarkan terjadinya kesalahpahaman. Teori ketidakcocokan pikiran. Teori ini dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1997. Teori ini mempelajari adanya ketidaknyamanan sikap, perilaku, dan pemikiran yang tidak konsisten. Teori atribusi. Teori ini diperkenalkan oleh Harold Kelly, Robert Eberon, dan Don Birney. Asumsi dari teori ini adalah perilaku seseorang dan perilaku kita dipengaruhi oleh adanya motif, maksud, dan karakteristik dengan melihat masing-masing perilakunya. Teori penetrasi sosial. Teori ini dikemukakan oleh Irwin Alman dan Delmas Taylor. Asumsi dasar dari teori ini adalah sejauh mana kita mengukur kedekatan kita bersama orang lain berdasarkan lapisan-lapisan yang diibaratkan seperti lapisan bawang. Lapisan bawang tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, lapisan terluar, yaitu terbuka untuk umum. Lapisan semi-private yang terbuka hanya untuk orang-orang tertentu, dan lapisan private itu tidak bisa dijamah oleh orang lain, tetapi sangat berdampak kepada diri kita sendiri. Teori pertukaran sosial. Teori ini dicetuskan oleh Thibault dan Gillick. Asumsi dasar teori ini adalah mengibaratkan proses interaksi manusia seperti pertukaran antara barang dan jasa, dan mempertimbangkan aspek biaya atau cost dan aspek imbalan atau reward. Jika imbalan dirasakan tidak cukup besar dibandingkan biaya, maka interaksi dari orang yang melakukan interaksi tersebut akan dihentikan atau mereka mengubah perilakunya. Sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dan reward yang diterima lebih banyak, maka hubungan tersebut akan berjalan konstan. Teori kesantunan. Teori ini dikembangkan oleh Bourne and Levinson. Inti dari teori ini adalah proses interaksi manusia yang menggunakan strategi kesantunan. Dalam hal ini, strategi yang digunakan adalah mimik wajah. Dalam hal ini bukan berarti fisik, namun lebih ke arah public image, atau pada dengan kata yang lebih tepat adalah harga diri dalam masyarakat. Terdapat 3 asumsi dalam teori ini. Yang pertama, manusia perlu mengatur mimik wajah mereka. Yang kedua, manusia rasional dan berorientasi. Yang ketiga, beberapa perilaku wajah secara fundamental dapat mengancam. Wajah mengancam ini meliputi perilaku umum seperti minta maaf, pujian, kritik, ataupun sebuah ancaman. Teori konstruktivisme berasal dari gagasan Jean Piaget dan Vygotsky. Dalam teori ini membahas mengenai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang ia pelajari. Perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-informasi baru. Pengetahuan seseorang adalah bentuk konstruksi dari orang itu sendiri. Teori penilaian sosial. Teori ini dikembangkan oleh Serif dan Hofland pada tahun 1961. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa seseorang mengetahui apa sikapnya dan mampu menentukan perubahan sikap apa yang akan diterimanya serta perubahan apa yang akan ditolaknya. Hal ini didasarkan bahwa setiap perilaku manusia akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Dengan demikian, seseorang akan berusaha bersikap sebaik mungkin agar mendapatkan respon dan penilaian positif dari orang lain. Teori sintalitas kelompok. Teori ini merupakan perwujudan dari proses komunikasi suatu kelompok. Teori ini dikembangkan oleh Kettle pada tahun 1948. Dalam teori ini, Kettle menjelaskan bahwa suatu kelompok haruslah memiliki kepribadian yang dapat dipelajari. Kettle juga mengemukakan setidaknya membutuhkan 3
panel dalam suatu kelompok, yaitu terdiri atas sifat-sifat sintalitas, yaitu pengaruh adanya kelompok sebagai keseluruhan, baik terhadap kelompok lain maupun kelompok itu sendiri. Yang kedua, sifat-sifat struktur kelompok, yaitu hubungan yang tercipta antara anggota kelompok, perilaku-perilaku di dalam kelompok, dan organisasi pada kelompok tersebut. Dan yang ketiga, sifat-sifat populasi, yaitu sifat-sifat rata-rata dari anggota-anggota kelompok. Nah, hubungan dari ketiga panel ini adalah saling ketergantungan. Hypodermic needle theory. Teori ini dikembangkan oleh Wilbert Sacham yang memandang media sebagai entitas yang kuat dalam mempengaruhi individu. Audiens dipandang memiliki ciri khas yang seragam dan dapat sedikit dikontrol. Hal ini dimotivasi oleh faktor biologis dan faktor lingkungan. Dalam teori ini, pengelola media dianggap lebih pintar dibanding audiens, sehingga audiens dapat dimanipulasi dan dibentuk oleh media yang menyebabkan mereka mudah terkelabui. Dalam teori ini memandang bahwa media sebagai kekuatan yang perkasa dalam mempengaruhi masyarakat. Teori kultivasi. Teori ini dikemukakan oleh pakar komunikasi yang bernama George Gardner. Teori ini memandang televisi sebagai media atau alat utama untuk para penonton dapat belajar mengenai masyarakat dan kultur di lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton mengenai masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Melalui televisi, para penonton dapat belajar mengenai dunia, nilainya, manusianya, serta adat dan kebiasaannya. The Equation Theory. Teori ini dikemukakan oleh Bill Reeves dan Chilford Nass. Dalam teori ini, mengibaratkan media seperti manusia yang dapat diajak berbicara. Media bisa menjadi lawan bicara manusia seperti dalam hal komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face to face, sehingga dalam teori ini mengungkapkan bahwa persoalan-persoalan hidup dapat dicurahkan kepada media. Spiral of Silence Theory. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Newman. Secara ringkas, teori ini ingin mengungkapkan mengapa orang-orang dalam kelompok minoritas cenderung menyembunyikan sesuatunya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Pada teori ini menitik beratkan kepada peran opini dalam interaksi sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, opini publik yang kontroversial dapat berkembang dengan pesat ketika disebarluaskan oleh media massa. Dan hal ini juga berarti bahwa opini publik dapat disusun, dibentuk, dan ataupun dikurangi oleh peran media massa. Diffusion of Innovation Theory. Teori ini dikemukakan oleh Everett and Rogers. Pada dasarnya, teori ini mendudukan peran pemimpin dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Artinya, media massa memiliki peran yang kuat dalam menyebarkan penemuan-penemuan baru. Apalagi jika penemuan tersebut dikemukakan dan disebarluaskan oleh tokoh masyarakat. Difusi dalam hal ini berfungsi untuk menyebarluaskan informasi baru, inovasi, atau proses baru ke seluruh masyarakat. Use and Gratification Theory. Teori ini dikemukakan oleh Elliot Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gurevich. Dalam teori ini mengungkapkan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih dan mencari sumber media dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Teori agenda setting. Teori ini dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Emerson. Mereka menyatakan bahwa media massa memiliki pengaruh dalam membentuk agenda publik dengan menekankan peristiwa atau isu-isu tertentu. Adapun asumsi dari teori ini adalah mengatakan bahwa media massa dianggap penting oleh audiens, sehingga media memiliki pengaruh kuat dalam membentuk persepsi publik. Teori ini menekankan bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk realitas dengan memberikan penekanan pada isu-isu tertentu. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi publik untuk memilih isu mana yang dianggap lebih penting berdasarkan penekanan yang telah diberikan oleh media tersebut. Teori ketergantungan media. Teori ketergantungan media ini diungkapkan oleh Sandra Bell-Rockey dan Melvin Defler yang menyatakan bahwa adanya hubungan integral antara pendengar, media massa, dan sistem sosial. Dalam teori ini, halayak diperkirakan memiliki ketergantungan kepada media untuk memenuhi kebutuhan ataupun mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam hal ini, ketergantungan terhadap media itu tidak semuanya sama.
melainkan bergantung lagi kepada kondisi sosial yang mempengaruhi preferensi media tersebut. Hal ini menekankan bahwa media bukanlah hal yang menciptakan ketergantungan, melainkan kondisi sosial yang mempengaruhi pilihan media tiap individu. Individual difference teori ini dikembangkan oleh Melvin Develer yang menyatakan bahwa pesan-pesan dalam media massa diserap oleh individu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dalam teori ini menyatakan bahwa tiap individu memiliki perbedaan dalam hal minat, keinginan, perhatian, dan latar belakang, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya efek penerimaan pesan dari media tersebut menjadi lebih variasi. Dalam teori ini juga menolak asumsi dari teori yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kesamaan dalam hal kecenderungan, minat, perhatian, dan penerimaan dari efek media. Social relationship teori ini dikembangkan oleh Melvin Develer yang menyatakan bahwa pesan-pesan dari media massa disampaikan melalui opinion leader, yang dimana hal ini lebih banyak diterima oleh individu dibandingkan langsung dari media massa tersebut. Opinion leader dalam hal ini berperan untuk memperkuat, memperjelas, ataupun mengklarifikasi informasi yang diterima oleh individu. Teori ini juga berkaitan dengan model komunikasi dua tahap, yaitu two-step flow communication. Teori pengolahan informasi teori ini berkaitan dengan bagaimana informasi tersebut diproses dan disimpan dalam ingatan manusia yang dianalogikan sebagai komputer. Informasi pertama kali masuk ke dalam sensory storage, kemudian akan diproses ke dalam short-term memory atau yang lebih dikenal nama STM, dan di mana dalam hal ini para psikolog menganjurkan kita untuk melakukan pengelompokan terhadap informasi agar mampu meningkatkan kemampuan STM. Jika informasi tersebut dapat bertahan di STM, maka akan masuk dalam long term memory atau yang sering disebut dengan LTM, yang dimana LTM ini mencakup periode penyimpanan informasi dari beberapa menit hingga ke seumur hidup. Teori behaviorisme. Teori ini diungkapkan oleh ilmuwan asal Amerika yang bernama John D. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, dalam teori ini mencakup semua perilaku manusia, termasuk tindakan malasan ataupun respon terhadap suatu rangsangan ataupun stimulus. Artinya bahwa selalu ada ikatan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika stimulus atau rangsangan tersebut diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon and Nefer pada tahun 1949. Teori ini merupakan salah satu teori klasik yang dimana menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini menitik beratkan bahwa jika sinyal media yang digunakan itu baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila media yang digunakan sinyalnya tidak baik, maka pesan yang tersampaikan tidak akan berjalan lancar. Teori sibernetik. Wiener pada tahun 1945 merupakan tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru karena perkembangannya sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dalam sistem berfungsi untuk memperhatikan lingkungan. Penerapan teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Social learning theory. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, dan dalam teori ini mengungkapkan bahwa media massa menjadi media dalam proses pembelajaran sosial, yaitu melalui pengamatan terhadap pesan-pesan yang disampaikan media baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tahapan-tahapan dari teori ini, yang pertama, pembelajaran sosial melalui perhatian individu. Yang kedua, pembelajaran sosial melalui ingatan atau merekam objek. Yang ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan atau sebuah aktivitas. Dan yang keempat, timbulnya motivasi atas adanya kejaran terhadap proses yang telah dilakukan. Nah, telah selesai pemaparan 25 teori komunikasi dari saya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.